Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang cukup spesifik nih untuk dibahas. Jadi kita mau ngobrolin sebuah info yang Anda bagikan, fokusnya itu ke satu sekolah SMP, ya, SMPN 2 Randu Agung di Lumajang. Ya, betul. Jadi fokusnya sangat mengerucut ya. Dari sekian banyak hal di sekolah itu, yang menarik perhatian Anda ini satu kelas spesifik. Betul, kelas 7B. Dan deskripsinya itu cukup kuat ya, dikatakan kalau kelas ini punya kedisiplinan yang luar biasa. Bukan cuma disiplin biasa. Iya, makanya misi kita sekarang yuk kita coba gali lebih dalam lagi kenapa detail kecil ini soal satu kelas dan disiplinnya kok rasanya penting atau menarik buat Anda gitu. Oke, mari kita mulai bedah infonya. Oke, jadi sumber informasinya memang sangat terpusat ya, kayak lampu sorot gitu. Langsung ke satu titik, SMPN 2 Randu Agung Lumajang, Jelas lokasinya. dan lebih tajam lagi ke kelas 7B. Ini unik sih, biasanya kan kalau nggak prestasi akademik, ya mungkin ekskul gitu yang disorot. Benar. Tapi ini fokusnya justru kedisiplinan kelas. Iya, kedisiplinan. Nah, kelas 7B. Dan kata kunci yang Anda pakai di catatan itu, wah ini dia, sangat unggul dalam bidang kedisiplinan. Sangat unggul, itu berat loh artinya. Iya kan? Bukan sekedar disiplin atau tertib, tapi sangat unggul. Ini langsung bikin mikir. Ya, maksudnya sangat unggul buat kelas 7 SMP itu kayak gimana sih? Apa ukurannya ya? Eh, Apa kelasnya hening banget gitu, semua nurut plek? Atau mungkin ada hal lain, disiplin kan bisa macam-macam. Bisa jadi soal ketepatan waktu, atau inisiatif jaga kebersihan, atau cara mereka interaksi mungkin. Bisa jadi. Catatan Anda memang nggak merinci sih, tapi pilihan kata sangat unggul itu sendiri udah kayak ngasih sinyal, ada yang spesial nih di sini. Nah, dan disinilah lapisan berikutnya muncul nih. Jadi, info yang Anda kasih itu nggak berhenti di deskripsi kelasnya aja. Oh iya, ada lagi? Ada, info itu melangkah lebih jauh, nunjuk ke satu orang yang dianggap penting dalam pencapaian disiplin ini. Pemimpin kelasnya. Wah, oke. Disebut namanya? Iya, disebut lengkap. Feodora Regina Labibah. Feodora Regina Labibah. Oke, dicatat ya. Penyebutan nama selengkap ini dalam catatan singkat tuh biasanya emang nandain kalau orang ini penting banget perannya. Betul sekali. Dan Anda nambahin detail penting lainnya juga. Usia Feodora ini 13 tahun. 13 tahun, kelas 7 ya berarti? Iya, awal remaja banget. Iya, pas banget. Terus ada info lagi soal asal sekolah dasarnya, SDN Randu Agung 01 Lumajang. Oh, oke. SDN Randu Agung 01. Detail kayak gini kadang kelihatan sepele, tapi bisa jadi ada maknanya ya. Hubungan antara budaya sekolah SD sama SMP-nya. Kita nggak tahu pasti dari infonya ya, tapi dicantuminnya detail ini jadi bikin mikir juga soal latar belakangnya si Feodora ini. Nah, jadi kalau kita rangka ini, Feodora Regina Labibah, 13 tahun, lulusan SDN Randu Agung 01, sekarang mimpin kelas 7B di SMPN 2 Randu Agung. Dan kelas ini yang Anda bilang tadi, sangat unggul dalam kedisiplinan. Nah, ini dia nih, sambungannya yang menurut saya paling, menarik banget. Iya. Catatan Anda ini kan secara nggak langsung, atau mungkin malah langsung ya, nyambungin antara kedisiplinan satu kelas penuh dengan kepemimpinan satu orang anak yang masih 13 tahun. Ini dia inti yang paling bikin penasaran. Kita nggak cuma ngomongin kelas teladan biasa gitu aja, tapi ada penekanan kuat ke peran pemimpinnya, yang notabene masih siswa juga. Masa transisi ya, baru masuk SMP, adaptasi lingkungan baru, cari temen, cari jati diri. Betul. Tapi di sini kita dikasih cerita soal seorang remaja yang nggak cuma adaptasi, tapi malah aktif ngebentuk lingkungannya. Mimpin teman-temannya ke arah yang positif. Disiplin yang sangat unggul itu tadi. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala saya sih, gimana caranya? Gimana anak 13 tahun bisa gitu? Mimpin teman sebaya tuh kan, kompleks ya. Apa si Feodora ini punya karisma gitu yang bikin temennya segan? Atau dia punya aturan main sendiri di kelas. Semacam sistem gitu. Atau mungkin dia jadi contoh aja, role model gitu. Teman-temannya jadi ngikutin. Bisa jadi. Infonya nggak ngasih tahu cara kerjanya ya, tapi justru itu yang bikin kita jadi makin pengen tahu. Iya, benar. Kalau kita coba lihat lebih luas dikit ya, fakta bahwa nama, usia, sama asal sekolah pemimpinnya itu dicatat selengkap itu sendiri udah data penting loh. Oh iya, bener juga. Kenapa detail itu yang dicatat ya?
Ini nunjukin kalau siapapun yang nyatet info ini, dia ngelihat peran Feodora itu bukan cuma pelengkap, tapi faktor kunci. Kayak cerita kelas 7B ini nggak bakal sama tanpa nyebut Feodora gitu ya? Persis. Jadi statusnya bukan sekedar ketua kelas biasa, tapi pemimpin dalam arti yang lebih, lebih dalam gitu, setidaknya dari kacamata catatan ini. Itu poin bagus. Sering kan peran ketua kelas cuma formalitas aja, tapi penekanan di catatan Anda ini kesannya beda. Kayak bukan kelas 7B yang kebetulan disiplin, terus ketua kelasnya namanya Feodora. Tapi lebih ke kelas 7B disiplin karena, atau paling nggak, dipengaruhi banget sama kepemimpinan Feodora. Nah, nuansa itu penting banget. Tentu. Dan ini jadi buka pertanyaan lain lagi soal konteksnya. Lingkungan di SMPN 2 Randu Agung itu kayak gimana sih emangnya? Kok bisa muncul pemimpin kayak gini? Apa ada program khusus buat ngembangin kepemimpinan siswa di sana? Atau peran wali kelasnya gimana ngasih dukungan ke Feodora? Mungkin juga budaya sekolahnya secara umum memang menghargai inisiatif siswa. Atau jangan-jangan ini cuma kejadian unik aja di kelas 7B itu, karena kombinasi orang-orangnya pas aja gitu. Bisa jadi kombinasi semua itu sih. Jarang banget kan ya, fenomena sosial kayak gini penyebabnya cuma satu. Iya, betul. Bisa jadi ada sinergi gitu ya, antara potensi Feodoranya sendiri, dukungan dari sekolah, terus teman-teman sekelasnya juga nerima. Catatan Anda ini walau singkat, kayak ujung benang ya. Kalau ditarik bisa jadi ngebuka jaringan yang lebih rumit di belakangnya. Dan ini ngebawa kita buat mikir lagi, apa sih arti info ini buat Anda sendiri gitu. Kenapa detail soal Feodora sama disiplin kelas 7B ini kok bisa narik perhatian Anda sampai dicatat? Apa karena ini contoh nyata dari teori kepemimpinan yang pernah Anda pelajari? Atau mungkin ngingetin sama pengalaman pribadi waktu sekolah dulu? Atau mungkin Anda ngelihat ini sebagai sesuatu yang, wah langka nih, positif banget di tengah mungkin berita-berita lain soal remaja yang lebih banyak tantangannya? Iya. Seberapa sering sih kita nemu catatan, ya meskipun informal kayak catatan Anda ini, yang secara jelas nunjuk satu siswa SMP sebagai motor kedisiplinan satu kelas penuh? Biasanya kan yang dibahas peran guru, peraturan sekolah, program formal gitu ya. Nah, ini nyorot pemimpin sebaya, umur 13 tahun, disebut nama, usia, asal sekolahnya. Jadi ada sentuhan personalnya ya, humanis gitu. Mungkin itu yang bikin spesial. Bisa jadi ada unsur human interest story-nya ya di sini. Cerita soal potensi anak muda, soal tanggung jawab, soal dampak positif satu orang ke lingkungannya. Inspiratif sih emang. Dan fokusnya ke kedisiplinan lagi. Kadang kan kedisiplinan dianggap kaku gitu ya, atau otoriter. Tapi di sini dicapainya lewat kepemimpinan teman sebaya. Itu nambah lapisan menarik lagi. Jadi mikir, apa kedisiplinan yang dipimpin teman sendiri rasanya beda ya? Mungkin lebih partisipatif? Atau karena kesadaran bareng-bareng? Dibanding disiplin yang ditegakkan dari atas gitu ya. Pertanyaan bagus tuh. Ini jadi ngarah ke model kepemimpinannya Feodora. Dia tipe yang nyuruh atau lebih ke mempengaruhi? Apa dia populer? Atau disegani karena orangnya bener gitu? Atau jago ngatur? Nggak ada jawabannya di catatan Anda, tapi yaitu, menempatkan Feodora di tengah cerita disiplin ini udah nunjukin kalau pengaruhnya pasti gede. Oke, coba kita rangku ya benar-benar dari obrolan kita berdasarkan info yang Anda highlight ini. Jadi, kita punya setting, kelas 7B di SMPN 2 Randu Agung, Lumajang. Oke. Kelas ini punya ciri khas, kedisiplinannya sangat unggul. Dan di pusat ceritanya ada tokoh kunci, Feodora Regina Labibah. Usianya 13 tahun, siswi lulusan SDN Randu Agung 01 Lumajang. Dan info dari Anda ini kuat banget ngasih indikasi kalau ada hubungan erat antara kepemimpinan Feodora ini sama kedisiplinan kelasnya yang luar biasa itu. Detail-detail ini kelihatannya sederhana ya, tapi kalau digali maknanya dalam juga. Usia 13 tahun itu nekenin betapa mudahnya si pemimpin. Asal sekolah mungkin ngasih petunjuk soal latar belakang atau potensinya dari dulu. Dan frasa sangat unggul dalam kedisiplinan itu nandain pencapaian yang nggak biasa. Semua ini jadi kayak potongan gambar kecil yang menarik soal kepemimpinan siswa. Mengingat detail spesifik yang Anda catat, itu nama, usia, asal sekolah, prestasi kelas, ini kayaknya ngajak kita buat mikir lebih jauh lagi deh. Mungkin ada baiknya Anda coba renungin lagi, apa sih sebenarnya yang paling klik buat Anda dari cerita Feodora ini? Aspek kepemimpinannya, usianya, fokus ke disiplinnya, atau campurannya?
Jawaban Anda buat pertanyaan itu mungkin bisa jadi petunjuk soal nilai atau prinsip apa yang Anda anggap penting. Nah, sebagai pemikiran penutup nih ya, coba kita pikirkan ini. Catatan Anda kan nyorot hasil, kelas, disiplin, sama aktor kunci, Feodora. Iya, Ini otomatis bikin kita nanya soal proses dan konteks yang nggak kelihatan di catatan itu. Lingkungan kayak apa sih di SMPN 2 Randu Agung yang nggak cuma memungkinkan, tapi mungkin malah mendorong munculnya pemimpin siswa kayak Feodora? faktor apa aja ya? Yang formal, kayak kebijakan sekolah gitu. Atau yang informal, kayak budaya antar siswa. Nah, itu dia. Faktor-faktor apa yang bikin iklimnya kondusif gitu, sampai anak 13 tahun bisa efektif mimpin teman-temannya soal disiplin? Pertanyaan itu penting sih, soalnya ngingetin kita kalau prestasi individu, apalagi soal mimpin orang, itu jarang terjadi di ruang hampa. Selalu ada ekosistemnya ya, yang mendukung atau malah menghambat. Bisa jadi SMPN 2 Randu Agung punya program kaderisasi pemimpin yang bagus. Atau wali kelas 7B-nya suportif banget. Atau bahkan ada tradisi senioritas positif yang turun-temurun. Kita nggak tahu pasti dari catatannya. Tapi catatan itu berhasil bikin kita penasaran soal faktor-faktor pendukung di baliknya. Jadi ya, meskipun kita mulai dari info yang spesifik banget dan mungkin kelihatan terbatas, ternyata kalau dibedah detailnya, terus pertanyaan-pertanyaan yang muncul digali, bisa buka wawasan yang lebih luas ya. Ya, ini soal ngelihat lebih dari yang kelihatan di permukaan. Membaca di antara baris catatan Anda dan nyoba memahami kenapa Anda milih buat nyatet hal itu. Obrolan kita kali ini emang unik ya, karena benar-benar fokus ke satu potongan info dari Anda. Kami harap sih dengan kita bedah bareng-bareng gini bisa ngebantu Anda ngelihat dari sudut pandang lain. Dan mungkin jadi lebih jelas juga kenapa detail soal Feodora Regina Labibah dan kedisiplinan kelas 7B di SMPN 2 Randu Agung ini kok rasanya nempel banget buat Anda. Ini contoh bagus sih, gimana sepotong info aja bisa jadi jendela buat ngerti lebih banyak soal kepemimpinan, dinamika kelompok, sama potensi anak muda. Semoga eksplorasi kita ini nambah nilai ya buat pemahaman Anda soal catatan yang Anda punya itu. Selalu seru sih ngelihat gimana detail kecil bisa mancing pemikiran besar.